Halo, saya Desi. Saya bertugas di bagian tiketing Museum Sejarah Jakarta. Selama pandemi ini, saat masuk ke Museum Sejarah, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk masuk ke Museum Sejarah Jakarta, sekarang sudah tidak lagi menggunakan tiket konvensional, tetapi menggunakan kartu J-Card yang dikeluarkan oleh Bank DKI. Kartu J-Card ini bisa digunakan untuk masuk ke destinasi wisata yang ada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Jam operasional Museum Sejarah Jakarta sendiri itu dibuka pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Jam buka pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan tutup pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, sekarang kita masuk ke ruangan Tarumanegara. Ya, jadi Tarumanegara itu rajanya bernama Purnawarman, di mana Raja Purnawarman ini memiliki kekuasaan yang sangat luas saat itu. Ya, baik, kita akan lihat apa sih bentuk-bentuk koleksi yang terdapat di Kerajaan Tarumanegara atau ruangan Tarumanegara. Nah, di sini kita lihat terdapat sebuah atau 3 buah prasasti ya. 3 buah prasasti. Pertama ada prasasti Ciaruten. Ya, ini hanya replika ya. Yang aslinya ada di daerah Bogor sana ya. Yang selanjutnya adalah prasasti Tugu. Nah, prasasti ini ditemukan di daerah Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Selatan. Nah, prasasti ini menjelaskan tentang pembuatan 2 buah sungai yang bernama Candrabaga dan Sungai Gomati tahun ke-22 Raja Tarumanegara memerintah. Nah, selanjutnya adalah ini prasasti Kebon Kopi ya. Prasasti Kebon Kopi ini terdapat simbol 2 telapak kaki gajah. Nah, prasasti ini ditemukan tidak jauh dari prasasti Ciaruten di Bogor sana ya. Nah, ini mengisahkan atau dikatakan bahwa tunggangan dari Raja Purnawarman yang namanya Airawata, gajah penguasa Tarumanegara. Hubungan ketiga prasasti ini dengan Museum Sejarah Jakarta adalah awal dari tumbuhnya Kerajaan Sunda. Karena sebelum Kerajaan Sunda awalnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Jadi Tarumanegara adalah Kerajaan Sunda adalah perpanjangan dari Kerajaan Tarumanegara. Ya. Baik, kita sekarang ada di ruangan masa prasejarah ya. Prasejarah itu di mana manusia atau makhluk belum mengenal tulisan ya. Nah, tapi di sini ini adalah masa Neolitikum, masa bercocok tanam ya, dan perundagian, masa perunggu. Bercocok tanam, menjinakkan binatang ya, dan membuat alat-alat untuk kehidupan atau sehari-hari mereka, seperti itu. Ya, di sini ada 2 masa ya, masa bercocok tanam dan masa perunggu atau perundagian, seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada koleksi yang berhubungan dengan masa prasejarah. Nah, ini namanya kapak beliung, ya, kapak beliung dan belincung. Untuk apa ini? Nah, kapak-kapak ini dahulu digunakan sebagai alat-alat pertanian mereka. Nah, baik, kita sekarang berada di ruangan interaksi dengan bangsa Eropa. Nah, kita akan menjelaskan tentang sebuah prasasti yang namanya prasasti Padrau.
Ini adalah prasasti perjanjian antara Kerajaan Sunda dan bangsa Portugis pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Di sini ada replika ya, replika miniatur gereja. Ya, ini adalah gereja Belanda Baru atau New Hollandse Kerk yang mana ini dibangun tahun 1733 sampai dengan tahun 1736. Namun pada masa abad ke-19 ini di Batavia ini pernah terkena bencana alam, yaitu letusan Gunung Krakatau ya, atau gempa yang sangat dahsyat sehingga gedung ini runtuh. Ya, dan runtuh. Kemudian dibangun lagi atau dibuat kembali tahun 1912. Tapi dalam bentuk tidak seperti ini. Dalam bentuk yang sekarang gedungnya digunakan sebagai museum wayang. Ya, di sana. Ya, seperti itu. Jadi inilah Gereja Belanda Baru. Sekarang kita berada di ruangan 1527. Jadi ini ruangan yang mengisahkan tentang Jayakarta ya. Nah, di sini ada sebuah meriam nih. Namanya kalau kita menyebutnya meriam Cirebon, tapi untuk masyarakat Batavia atau Betawi menyebutnya meriam Coak. Nah, meriam ini ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah pemberian dari seorang putri Cina kepada Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ong Tin ya, yang notabene-nya Putri Ong Tin adalah akan nanti menjadi istri dari Sunan Gunung Jati. Ya, sebenarnya meriam ini meniru meriam yang dahulu digunakan oleh Majapahit yang namanya cetbong. Ya, jadi dibuatlah pada saat Kerajaan Jakarta Fathaillah menyerbu Sunda Kelapa, dia membuat sebuah meriam seperti ini juga katanya ya. Namanya cetbong, meriam yang digunakan dahulu oleh Kerajaan Majapahit. Bentuknya seperti ini juga. Di sini ada replika miniatur sebuah kapal finisi atau kapal VOC. Jadi kapal ini adalah dulu digunakan untuk jalur pelayaran, untuk membawa rempah-rempah dan sebagainya. Nah, di sini ada sebuah catatan. Kapal ini pernah diamanahkan atau untuk membawa pintu gerbang kota Batavia. Tetapi pintunya tidak pernah sampai ke kota Batavia. Kenapa? Ternyata kapal ini karam ya di perairan Australia. Nah, sampai saat ini pintu yang ada di atau ditemukan di sana itu sudah berada di salah satu museum di Australia. Ya, itu pintu gerbang kota Batavia. Di sini ada landscape tentang wilayah Jayakarta. Jadi ini adalah landscape tahun 1619. Jadi ini adalah Jayakarta masa peralihan. Ya. Karena pada tahun yang sama, tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieter Soenkun bersama pasukannya membumi hanguskan kota Jayakarta. Setelah itu barulah pada tanggal 30 Mei tahun 1619, Jan Pieter Soenkun membuat kota baru yang bernama Batavia. Baik, sekarang kita berada di ruangan Sultan Agung ya. Di mana di sini terdapat lukisan karya Bapak S. Sujoyono yang menjelaskan tentang penyerangan Kerajaan Mataram ke Batavia tahun 1628 dan 1629. Jadi lukisan ini ya dibuat di atas kanvas dengan panjangnya kurang lebih 9 meter ya, lebarnya kurang lebih 3 meter. Nah, di sini dalam lukisan ini terdapat tiga konsep atau 3 gambar ya. Yang pertama adalah ini adalah Raja Mataram Jawa Tengah yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sebelum mengadakan penyerangan, beliau mengadakan upacara atau disebutnya pasonan atau sembaraja yang dihadiri kurang lebih 500 abdi dalam. Jadi ini sebutnya musyawarah dulu ya.
sebelum adanya penyerangan. Nah, setelah musyawarah, untuk gambar kedua terdapat adegan di mana seorang utusan Mataram yang bernama Kiai Rangga atau Kiai Ronggo yang bertemu dengan Jan Pieter Soenkun, ya, yang berteman dengan Jan Pieter Soenkun. Nah, ini sebagai dia menyamar sebagai mata-mata dari Mataram guna mengetahui kekuatan dari VOC. Baik, sekarang kita akan ke lantai 2. Namun sebelum ke lantai 2, di sini ada tangga untuk menuju lantai 2. Nah, tangga ini masih asli ya dari masa pembangunan gedung ini. Nah, di sini ada 2 patung singa kilin. Kalau disebut bahasa Hokiannya celin. Nah, jadi memang kalau kita lihat arsitektur gedung ini dari depan itu mengarah bergaya barok style atau gaya barat ya di sana. Tetapi dalamnya terdapat pengaruh dari budaya Cina. Ya, seperti halnya dua patung ini kebanyakan ada di kelenteng ya. Nah, jadi memang ini adalah pengaruh dari budaya Cina dari arsitekturnya. Ya, baik warna merah maupun perada emas seperti itu. Mari kita langsung ke lantai 2. Baik, sekarang kita lihat ada di sini. Jadi lantai 2 ini dulu digunakan sebagai kantor pengadilan. Ya, jadi ada lukisan. Di sini lukisan karya J.J. Denich ya, yang mengisahkan tentang 3 buah keputusan pengadilan. Nah, di tengah di sini dikatakan adalah kisah dari King of Solomon. Sekarang kita berada di ruangan sidang atau ruangan pengadilan Balai Kota Batavia ya. Nah, di sini ada meja oval ya dan 6 kursi ya. Memang dahulu ini digunakan meja ini untuk bersidang ya. Untuk bersidang para hakim untuk memutuskan hukuman di sini atau pengadilan. Nah, ada 2 pahlawan kita yang pernah diputuskan di tempat ini. Yang pertama adalah Cut Nyak Dien. Yang kedua adalah Pangeran Diponegoro. Baik, untuk menjelaskan benarkah ini digunakan sebagai kantor balai kota? Nah, di sini ada sebuah prasasti kayu. Ya, ini ditulis dalam bahasa Belanda. This state has not uitgebreken van het oude begonnen gitu ya. Jadi memang gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari tahun 1707 setelah bangunan pertama dibongkar yang dibangun kembali oleh pasca Gubernur Jenderal Johan van Horen. Nah, kemudian diselesaikan pada tanggal 10 Juli tahun 1710 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Nah, jadi dulu gunanya sebagai balai kota. Dan ditambahkan selain kantor balai kota, gedung ini juga digunakan sebagai kantor pengadilan VOC di Batavia. Nah, ini tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh masa pembuatan ini. Di sini ada Johan van Hoorn dan di sini juga ada Abraham van Riebeeck. Nah, untuk peletakan batu pertamanya dilakukan oleh putri tunggal dari Johan van Hoorn yang bernama Petronella Wilhelmina van Hoorn yang saat itu berusia 6 tahun. Nah, di sini ada lukisan yang sudah dewasanya. Baik, sekarang kita berada di ruangan Dewan Kota Praja atau College van Schepen, di mana dulu ruangan ini sekarang namanya DPRD-nya ya, yang membuat perundang-undangannya. Dulu namanya Dewan Kota Praja. Nah, di sini ada beberapa koleksi yang sangat unik. Tadi sudah ada Dewan Pengadilan dengan meja ovalnya. Nah, di sini ada sebuah koleksi yang sangat luar biasa. Ini meja bulat ya, yang dibuat dari satu pohon tanpa sambungan. Ini dia ya.
Baik, di sini di ruangan Dewan Kota Praja juga kita mendapati sebuah keterangan tentang masyarakat Betawi. Ya, di sini dikatakan masyarakat Betawi itu adalah percampuran ya antara ras yang satu dengan ras yang lain. Nah, di Jakarta ini Betawi itu identik dengan Cina dan Arab. Kenapa? Karena dari pakaian pengantinnya itu ada dua pengaruh budaya. Kalau untuk laki-laki, pengantin Betawi itu lebih identik ke pengaruh budaya Arab, ya. Sedangkan yang wanitanya itu identik ke budaya Cina. Jadi ada kolaborasi. Nah, di sini masyarakat Betawi juga menempati beberapa kelompok, ya. Ada Betawi Tengah, kemudian Betawi Pinggir, Betawi Udik dan Betawi Pesisir. Jadi tergantung dari wilayah, ya, wilayah tempat tinggal dari masyarakat Betawi. Maka dikelompokkan menjadi Betawi Tengah, Pinggir, Pesisir, ya, bahkan Betawi Udik. Nah, mungkin bahasa Betawi juga itu tidak dengan orang Betawi itu tidak punya bahasa dengan sendirinya, tetapi mengambil dari bahasa-bahasa lain. Misalnya kita contohkan lo gue dikatakan dalam catatan itu dari bahasa Cina. We, lu, ya, we, gue, lu, gitu. Kemudian goban, ceban, ya, itu dikatakan dari pengaruh dari bahasa Cina. Yang kedua ane, ente, yaitu dari bahasa Arab, ya. Kemudian ada lagi bahasa daerah, ya, ora, itu biasanya kan dari Jawa atau Sunda, ya, seperti itu. Jadi masyarakat Betawi itu mengadopsi bahasa-bahasa dari negara lain atau daerah lain, seperti itu. Baik, sekarang kita berada di ruangan mural Haryadi. Apa sih mural Haryadi? Nah, di sini yaitu lukisan dinding, ya, yang dibuat oleh Bapak Haryadi tahun 1975. Baik, kita lihat di sini, ya. Ini adalah mural yang diberi judul Batavia tahun 1830 sampai dengan tahun 1920. Jadi kehidupan Batavia tahun 1830 sampai dengan tahun 1920. Nah, jadi kenapa sih perwarnaannya tidak selesai, ya, atau setengah yang diwarnai? Ya, jadi ternyata kelembaban tembok ini sangat tinggi. Kok begitu kelembab? Ya, karena 1 kilo dari tempat ini adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi mural ini tidak diteruskan, ya, karena kelembabannya yang sangat tinggi. Sampai akhirnya Bapak Haryadi meninggal dunia, ya, seperti itu. Baik. Nah, di sini ada namanya lini masa. Lini masa ini ada lini masa Jakarta, ada juga lini masa dunia. Nah, yang berwarna kuning ini adalah lini masa dunia, sedangkan yang putih ini adalah lini masa Jakarta. Nah, di sini dikatakan dari masa prasejarah, kemudian sampai masa pemilihan atau kemerdekaan Indonesia, seperti itu, ya. Nah, untuk gedung ini sendiri kita memiliki kurang lebih 30 ruangan. Ya, dari mulai masuk itu ada namanya ruangan mural, yang kemudian masuk lagi ke ruangan masa prasejarah, kemudian ruangan buni, ya, kemudian ruangan bangsa Portugis ya, atau kerjasama dengan bangsa Eropa 1527 ruangannya, kemudian terbentuknya kota Batavia, ruangan Mataram. Nah, barulah kita ke lantai 2, ada ruangan balkon, ruangan Dewan Kota Praja, ruangan pengadilan, ya, bahkan ruangan ada beberapa ruangan lainnya. Juga termasuk ruangan Pangeran Monogoro, ya, tadi di situ, dan juga ruangan penjara bawah tanah. Jadi kurang lebih kita memiliki hampir 30 ruangan yang bisa dimasuki atau bisa dilihat oleh para pengunjung. Inspirasi, itu tadi penjelasan mengenai Museum Sejarah Jakarta. Semoga menambah kecintaan kita terhadap sejarah, khususnya sejarah kota Jakarta.